Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di Sutarno Aziria Adventure. Kali ini kita ada pembahasan ya guys, dimana kemarin Ustadz Adi Hidayat ada acara ceramah tablik akbar ya di TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek kamu sudah punya ilmunya, nahu lancar, sorot bagus, Quran dikuasai, hadis paham, sorotan depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli itu, makoli itu, makoli an, makoli al sini. Masuk. Dulu standarnya jelas, sekarang semakin tidak jelas. Dan beliau menyinggung tentang pesilat dan Mama Gufron ya, yang menggunakan bahasa semut, dan hal ini langsung direspon oleh Mas Heri Pras ya, yang beliau ini juga selain pesilat juga beliau ini di konten-konten YouTube beliau tentang dakwah, di mana beliau ini punya misi yaitu untuk memberantas TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Berikut adalah respon dari Bang Heri Pras. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, beberapa jam yang lalu saya di-share oleh beberapa netizen sebenarnya, mengenai video dari Ustadz Adi Hidayat, yang dimana beliau ini memberikan statement yang cukup kalau menurut saya. Dan di situ beliau memberikan penjelasan bahwa orang untuk berbicara tentang agama itu perlu sesuatu yang memenuhi kriteria katanya. Harus paham nahunya, sorofnya, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya. Jadi beliau menyatakan bahwa orang harus berbicara agama wajib hafal Al-Quran atau bagaimana begitu. Mungkin hafalannya harus kuat seperti beliau. Kalau orang yang lulusan teknis, engineering, itu tidak boleh bicara agama. Gak boleh. Belajar agama jangan. Khusus kalian itu kalau engineering, fokus saja engineering. Jangan belajar agama. Jangan cari asatid. Jangan cari mubalik untuk belajar agama. Biarin mereka saja yang bicara tentang agama. Karena takutnya salah-salah kalau engineering belajar agama. Mungkin begitu. Sama halnya dengan pesilat. Karena beliau ini juga menyinggung tentang silat ya teman-teman. Paginya dia bersilat-silat, lalu malamnya dia berfatwa. Mungkin dari pernyataan itu, netizen itu langsung mengedit video itu lalu diarahkan kepada saya. Ya, dikasih foto saya di situ. Karena di situ juga dia menyinggung tentang silat dan juga orang yang berbicara dengan semut. Ya, berbicara dengan semut. Kalau saya pribadi berbicara agama, itu bukan mewakili isi pikiran saya. Ya. Ini saya ucapkan kepada Ustadz Adi Hidayat. Saya berbicara agama tidak berfokus kepada pikiran saya, pendapat saya, atau murni semuanya keluar dari fatwa saya. Heri Pras tidak pernah berfatwa. Saya membahas tahlilan. Saya mengutip fatwa tarjih dari Muhammadiyah, yang dimana di situ diterangkan bahwa kenduri kematian, tradisi tahlilan itu diambil dari kebiasaan orang Hindu Buddha. Itu yang perlu dipelajari. Saya mengambil dari fatwa tarjih Muhammadiyah, bukan pendapat Heri Pras pribadi. Saya pernah membahas Asy-Syu'ara surah pemusik, yang Ustadz Adi Hidayat nyatakan kalau Asy-Syu'ara surah pemusik. Ketika saya menyatakan hal tersebut, saya tidak pernah berfatwa kalau pendapat itu salah. Tetapi saya mengutip dari beberapa asatid. Ya, saya mengutip pendapat dari orang-orang yang berkompeten di dalamnya, seorang doktor hafiz Quran, ahli tata bahasa Arab, yaitu Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf. Bukan pendapat saya pribadi. Heri Pras tidak pernah berfatwa musik haram. Saya berhujjah kepada pendapat keempat imam mazhab, bahwa keempat imam mazhab tidak ada yang menghalalkan. Begitu. Entah kalian mau membolehkan, mau memakruhkan atau apalah, itu tanggung jawab kalian di hadapan Allah. Begitupun saya. Saya penggemar Ustadz Adi Hidayat. Saya pecinta UAS. Saya pecinta Habib Rizik Syihab dulu. Bahkan kalau tidak salah 1 tahun yang lalu, saya pernah meminta pendapat kepada Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum
pertandingan silat. Karena apa? Saya kagum kepada Ustadz Adi. Saya tidak kagum kepada Ustadz Syafiq Bisalamah, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yazid Jawas, dan lain sebagainya yang ada di Salafi. Saya tidak kagum, malah saya benci. Makanya saya tidak pernah meminta fatwa kepada mereka. Saya minta fatwa kepada siapa? Kepada Ustadz Adi Hidayat. Banyak saksinya itu. Tetapi ketika semakin kesini, muncul video Ustadz Adi Hidayat memuji guru sekumpul. Di Kalimantan sana ada seorang wali, yaitu guru sekumpul, wali min auliyaillah katanya. Mental saya. Ya, ketika saya meminta penjelasan kepada Ustadz Adi mengenai hukum silat, beliau bersedia memberikan video. Tetapi ketika saya bertanya kepada Ustadz Adi, bagaimana Ustadz dengan pernyataan guru sekumpul yang mengaku dirinya melihat makam Nabi terbelah, Nabi Muhammad keluar dari kuburan mencium lutut? Saya nanya itu. Terus pernyataan dari muridnya, kalau guru sekumpul punya surga sendiri dan bisa mampu memasukkan siapapun yang dia kehendaki dari neraka ke surga. Ada videonya, saya minta jawaban kepada Ustadz Adi, tapi Ustadz Adi tidak menjawabnya. Kemana? Kemana Ustadz? Lalu belakangan, oh ternyata benar Ustadz Adi Hidayat memuji orang-orang sufi, teman-teman. Orang sufi-sufi tahayul khurafat. Dan makanya dari situ saya mulai mental dari Ustadz Adi Hidayat. Oh, saya kagum kepada hafalannya. Pojok kanan, kiri, bawah, kanan, kiri, bawah, atas. Yang gitu-gitu. Saya kagum itu. Tapi setelah diteliti oleh orang-orang yang ahli, ternyata tidak sedemikian. Ada juga yang salah-salah. Itulah kelemahan manusia. Tidak boleh gulu, tidak boleh memuji berlebihan, tidak boleh mengagumi berlebihan. Apalagi jelas-jelas di sini orang yang bercerita khurafat malah dikagum-kagumi. Guru sekumpul, siapa namanya yang kemarin itu? Gufron, sama itu. Dari sufi. Sufi semua itu. Makanya ceritanya halu. Berbicara dengan nabi ini, berbicara dengan malaikat itu, mencari ini. Saya wali kutub. Na'udzubillah. Seenak jidat ngaku-ngaku wali. Sedangkan pada zaman Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, semua, ya Hasan, Husain, cucu Nabi Muhammad, gak ada di antara mereka yang mengaku-ngaku sebagai wali kutub. Gak ada. Bahkan di antara keempat imam mazhab, tidak ada di antara mereka yang mengaku-ngaku kalau saya ini adalah wali kutub. Kalian wali autad, kalian wali muqoba, kalian wali majid. Gak ada. Hanya di era sekarang. Di era sekarang. Dan kita ketika membahas ini, oh Wahabi. Wahabi terus-terusan. Tapi saya tidak keberatan dijuluki Wahabi. Kalau orang yang dijuluki Wahabi tidak percaya pada takhayul, khurafat, dan tidak mengerjakan bid'ah. Saya bangga. Dan sekarang mari kita simak satu video yang di-share oleh netizen mengenai Ustadz Adi Hidayat yang nyenggol-nyenggol pesilat. Tanggapan Uwah terhadap mereka yang berbicara ilmu dan bukan ahli pada bidangnya. Bukan ahli pada bidangnya. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek. Kamu sudah punya ilmunya. Nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis paham, sorogan depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Oke. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Jika kalian melihat di antara video Harry Pras, ada satu saja pernyataan saya yang menyebutkan Harry Pras berfatwa hukum musik haram. Kalau kalian menjumpai video saya yang seperti itu, saya akui jempol. Karena di antara video saya tidak pernah berfatwa. Saya berhujjah kepada fatwa asatid. Mengenai hukum maulid, saya tidak pernah menfatwakan maulid itu bid'ah, maulid itu sesat dan lain sebagainya. No. Tapi saya berhujjah kepada fatwa tarjih Muhammadiyah. Saya berhujjah kepada pendapatnya Ustadz Mujiman mengenai hukum maulid. Hukum musik, saya juga berhujjah kepada ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang ada sekarang. Harry Pras tidak pernah berfatwa sendiri. Saya pesilat dan saya belajar apa agama. Apakah tidak boleh saya belajar agama? Oh, orang yang kuliah engineering, jangan belajar agama, nanti sesat. Orang yang nguli, oh jangan belajar agama, belajar nguli saja kalian. Gak perlu belajar agama. Karena apa? Nanti sesat dan menyesatkan. Allah. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, semua sahabat belajar kepada Nabi Muhammad, belajar menerapkan ajaran-ajaran syariat di dalam hidupnya kepada Nabi Muhammad. Apakah ditanya dulu sama Nabi Muhammad, apa latar belakang kalian? Oh, kalian tukang jagal sapi. Sana belajar jagal saja, belajar motong yang benar. Gak perlu belajar agama. Gak perlu menyebarkan satu ayat dariku. Pernah gak Nabi Muhammad menyampaikan, oh, kamu cuma pengembala domba. Oh, kamu cuma tukang gulat. Kamu hanya sebagai seorang komandan perang. Kamu prajurit perang. Gak perlu kalian menyampaikan satu ayat dariku. Gak perlu, jangan. Bahaya, hati-hati. Sesat. Gak pernah Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu. Baru di era sekarang. Butuh ijazah. Makanya kemarin skripsinya Ustadz Mufli Safitra sampai dipaparkan ini loh. Orang yang mencoba mengkoreksi Ustadz Adi Hidayat yang sangat luar biasa, ternyata hanya lulusan engineering.
Cuma dia tidak ngomong seperti itu. Sampai bawa-bawa bapaknya, teman-teman. Saya kagum kepada Anda, Ustaz, dulu itu. Tapi sekarang saya mental. Karena ternyata Anda mengagumi orang-orang sufi. Dan apa outputnya? Seperti sekarang. Menjelaskan Allah di mana? Oh, silang pendapat. Yang satu menjelaskan pendapat dari Asy'ariyah, bukan Abul Hasan Asy'ari ya, karena Abul Hasan Asy'ari sudah taubat dari pemahaman Mu'tazilahnya, sehingga apa itu hanya dipakai oleh orang-orang sekarang. Bahwa Allah itu bukan istawa tapi istaula. Gak salah memang menguasai. Tapi kalau tidak mau terima Allah di atas, Allah di mana-mana, oh tambah ini lagi. Lalu di kesempatan yang sama dia juga menyatakan, mengutip pendapat dari Imam Malik bahwa Allah istiwa di atas, lalu ilmunya ada di dunia, ada di alam semesta. Meyakini seperti itu. Kan ini namanya membingungkan umat. Kalau saya pribadi memang benar persatuan itu lebih penting, tapi akidah juga jauh lebih penting. Kalau kita meyakini dengan hal-hal yang seperti itu, apalagi wali-wali kutub, wali-wali majedub juga dipercaya, bahaya, parah. Ternyata orang yang saya kagumi dulu fahamnya juga seperti ini. Makanya saya agak kecewa, teman-teman. Saya juga tidak mau memikirkan ini secara berlebihan. Karena saya sudah tahu pemahaman Ustadz Adi di kemana. Dia ini anaknya seorang Ustadz dari NU katanya. Dan dia sengaja dimasukkan ke Muhammadiyah untuk menyebarkan faham-faham NU di tengah-tengah Muhammadiyah. Dia sendiri yang mengaku. Padahal Muhammadiyah dulu di dalam menjelaskan di mana Allah, jelas teman-teman. Menyikapi bid'ah jelas juga. Tapi ketika beliau ada di situ, ya mungkin ingin menyatukan. Ya persatuan memang penting, tapi kebenaran wajib untuk ditegakkan. Apa itu kebenaran? Apa yang benar kita nyatakan benar, apa yang tidak benar ya kita nyatakan tidak benar. Apalagi di perkara bid'ah ini. Ya, karena rata-rata orang yang mengerjakan bid'ah pasti mereka penganut faham sufi. Dan Ustadz Adi, saya lihat juga begitu. Meskipun dia tidak mendeklarasikan secara langsung kalau dirinya sufi, tapi melalui pembelaan-pembelaannya kepada tokoh-tokoh sufi, sudah jelas di situ. Sekarang tinggal kalian sendiri yang menilai. Paginya bersilat-silat katanya, malamnya berfatwa. Saya tidak pernah berfatwa, saya hanya mengutip fatwa atau berhujjah kepada fatwa orang-orang terdahulu. Harry Pras tidak pernah berfatwa, ingat itu.